Fajrin Amin, Pak Fajrin kenapa begini? Iya Bu, tadi Belum disetting tadi. belum disetting waktunya Bu. Sekarang udah disetting waktunya Bu. Enggak, beda ID dan passwordnya juga beda. Ya. Oh iya Bu, Bu. Jangan begitu dong. Nanti siang, nanti jam 2. Tolong berisik banget tuh. Tolong berisik banget itu. Yang ada musiknya tolong dimatiin. Yang ada musiknya tolong dimatiin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengadakan diskusi. Ibu ingatkan ya, ini bukan ajang main-main ya, ini serius. Bukan main-main. Kemarin waktu asuransi itu banyak sekali yang main-main, bercanda. Ya, jangan muncul gambar macam-macam ya. Ini ilmiah. Anda umur 18 tahun, 19 tahun, tapi seperti anak kecil. Baik, silakan faktoring. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manastia NPM 300 selaku pemateri dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktoring. Faktoring atau anjak piutang adalah transaksi pembelian atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien atau penjual kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan anjak piutang. Anjak piutang atau faktoring secara konvensional dan syariah. Secara konvensional, anjak piutang adalah kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan, jasa penagih hutang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Sedangkan anjak piutang atau faktoring secara syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Dasar hukum anjak piutang. Beberapa dasar hukum anjak piutang di Indonesia antara lain A. Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan menyebutkan bahwa anjak piutang merupakan salah satu usaha lembaga pembiayaan. Kedua, keputusan Menteri Keuangan nomor 468 garis miring KMK 017 garis miring 1995, Keputusan Menteri Keuangan nomor 1256 garis miring KMK 0100 garis miring 1989 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garis miring PMK 012 garis miring pasal 1E tentang anjak piutang atau faktoring. Mekanisme dalam transaksi anjak piutang. Yang pertama, kreditor menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak. Yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor. Yang ketiga, debitur membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakatinya. Yang keempat, perusahaan anjak piutang memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditor sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan. Jenis-jenis anjak piutang.
Dilihat dari sudut keterlibatan penjual piutang atau klien. 1. With resource factoring. Yang kedua, without resource factoring. Dilihat dari segi negara tempat kedudukan para pihak. 1. Domestic factoring. 2. International factoring. Dilihat dari segi servis atau jasa yang diberikan. Yang pertama, financial factoring. Yang kedua, non-financial factoring. Jasa non-finansial ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu credit investigation, sales ledger administration, credit control termasuk collection, protection against credit risk. Kesimpulannya, jadi kegiatan utama anjak piutang adalah pengambil alihan pengurusan piutang suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur atau pihak yang punya piutang. Sebagai salah satu alternatif pendanaan usaha, anjak piutang belum sepopuler jenis pendanaan yang lain. Padahal alternatif pendanaan ini cukup menjanjikan terutama pada saat terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan anjak piutang merupakan salah satu sumber dana bagi perusahaan yang memang sedang membutuhkan uang dengan segera yang semua kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tidak merugikan salah satu pihak. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik ya. Jadi kalian yang kelompok lain pasti sudah menyimak. Barangkali ada yang ingin bertanya yang kurang jelas atau ingin menambahkan yang kurang dari presentasi tadi. Silakan sebutkan nomor mahasiswanya. Saya Bu 263. 263, silakan. Ingin bertanya Pada siapa? Pada Syifa. Oke, silakan. Syifa, apa perbedaan anjak piutang sama pinjaman bank? Perbedaannya adalah ada tiga. Satu, penekanan anjak piutang hanya pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukan suatu pinjaman, tetapi pembelian suatu aset. Ketiga, peminjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan 3 pihak. Contohnya faktor dan klien dan customer. Sudah saya jelaskan. Oke, Ibu luruskan dulu ya. Ibu luruskan dulu. Ya, Bu. Kalau Baik, Bu. bank tidak menjual barang. Bank Ya. nggak jual barang kan? Produknya Iya, Bu. itu Iya, kan jasa menabung ya. Iya, Bu. Ada apa namanya kredit ya. Kalau Iya. nah kalau anjak piutang itu ada 3 yang terlibat. Tapi kamu nggak sebutkan tadi. Siapa saja? Coba. Syifa, coba kamu jelaskan. Ada 3 yang bertemu itu di antara apa namanya aktivitas factoring itu. Tadi nggak ada, Ibu dengar kayaknya nggak ada. Jadi ada faktor. Faktor tuh perusahaan yang factoring ini apa dia memberi jasa untuk menagih piutang ya. Kan dalam aktivitas bisnis ada perusahaan yang memberi piutang kan kepada kliennya atau nasabahnya. Ya. Ya kan? Nah, Iya. jadi ada 3 pihak. Jadi ada faktor disebut itu perusahaan factoring. Kemudian ada perusahaan yang menjual barang. Ya, kemudian ada yang membeli barang. Oh, iya, Bu. Nah, jadi sangat beda dengan bank. Kalau bank itu kan ini juga jasa, tapi jasa penagihan piutang perusahaan. Oh, iya, Bu. Gitu ya? Oke. Iya, Bu. Selanjutnya siapa yang mau bertanya? Saya, Bu, 465. 465, silakan. Kepada siapa? Saya ingin bertanya kepada Mutiara. Tiara, silakan. Mengapa anjak piutang tidak berkembang di Indonesia dan bagaimana perkembangan perusahaan anjak piutang di Indonesia? Sekian pertanyaan saya.
Anjak piutang tidak terlalu berkembang di Indonesia karena masyarakatnya masih cukup nyaman dengan fasilitas kredit bank. Dengan tidak menjual atau mengalihkan piutangnya, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dan mudah mendapatkan dana. Itu siapa punya yang ada musiknya? Musiknya dimatiin. Subhanallah, ya Allah. Kok kacau banget kalian ini? Ya ini kan lagi belajar ini. Harusnya buka referensi. Dengar musik. Bagaimana tadi yang bertanya 465, kamu sependapat enggak dengan si Mutiara ini 305? Iya Bu, pendapat menurut saya juga di Indonesia anjak piutang itu tidak terlalu berkembang. Kok kamu tahu? Kamu ada searching internet cari data berapa perusahaan anjak piutang? Karena piutang susah ya ditagih ya. Piutang itu susah banget ditagih. Kalau di neraca piutang itu berada di mana? Coba semua dengar baik-baik. Kalau di neraca, laporan keuangan neraca, piutang berada di mana? Debit. Di kredit bukan? Di kredit. Dia bukan debit kredit ini kita iya. lihat apa? Kalau neraca itu ada apa? Bagian kanan apa? Kalau ini kamu menghadap ke Liabilities bukan? liabilities itu ada di mana? Liabilities itu utang itu. Ada di pasiva. Sedangkan piutang ada di aktiva. Nah, aktiva yang paling lancar apa? Yang paling lancar itu kas. Inilah semakin kuliah nggak karuan ini semakin nggak tahu apa-apa kalian karena nggak pernah baca, banyak bercanda. Ya. Jadi yang paling lancar adalah aktiva. Nah, sedangkan piutang ada di tempat ketiga dia. Susah dari hutang. Ya. Oleh kalau searching tekan itu jangan sampai kedengaran ke kuping ibu. Ya, dicabut dulu dari headsetnya kalau mau ini ya. Kalau mau cari searching gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau tahu kamu ada lihat data bahwa tidak berkembang, kurang berkembang. Ya. Kita nggak boleh aspun ya, asal bunyi itu nggak boleh. Jadi kita harus segala sesuatu dengan data. Ya sifatnya ilmiah, kita sedang belajar ini. Ya. Baik, Bu. Nah, jadi harus ada data. Coba cari. Ada yang cari, tapi cabut dulu headsetnya dari handphonenya, cari. Berapa banyak perusahaan anjak piutang di Indonesia ini? Kalau lebih dari 10 berarti banyak yang bisa menagih hutang. Ya. Baik. Selanjutnya. Bu. 461. 461, silakan. Jelaskan apa keuntungan yang diperoleh. Oh, saya ingin bertanya kepada Yuli Irianasari. Ya, Yuli. Jelaskan apa keuntungan yang diperoleh dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang ber-NPM 461. Bukan NPM ya, NPM. Bahasa Indonesia tuh, nggak ada pakai P itu. Gaya ya, banget, sok-sok Eropa.
Keuntungannya bagi klien yaitu perusahaan yang kesulitan atau kekurangan dana akan segera memperoleh dana tunai, sehingga terdapat aliran kas masuk yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan. Aliran kas akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang sampai jatuh tempo. Yang kedua, tugas perusahaan dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang, karena lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan penagihan. Perusahaan tidak ragu dalam penjualan produknya, terutama pada nasabah baru, karena resiko tagihan macet bisa ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang. Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan, sehingga piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo, dan sebisa mungkin penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggannya. Dan keuntungan bagi faktor Ini yaitu kamu baca ya, kamu jangan baca, harusnya ringkasannya yang kamu ini. Jangan baca semua. Kalau kamu baca semua, habis waktu. Harusnya kamu ambil conclusion lah gitu. Ya, Bu. Bagi faktor memperoleh keuntungan dalam bentuk fee dan biaya administrasi. Sedangkan bagi nasabah, kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit dan mendapatkan pelayanan penjualan yang lebih baik. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana kepada saudara yang ber-NPM 461? Nggak usah. Kamu nggak usah bertanya begitu ya. Soknya itu ada sok gitu, nggak perlu tanya begitu. Maaf. Bagaimana kamu, Dandi ini kan 461 18 461. Bagaimana kalau yang kamu tahu sesuai dengan pernyataannya si Yuli barusan? Iya Bu, sesuai, cuma tadi dijelasin orang. Iya, karena kalian nggak baca jadi sesuai semua. Jadi di anjak piutang ada distribusi resiko. Ada distribusi resiko. Ada dua jenis dia, ya. With resource factoring dengan without resource factoring. Apa itu? Jadi begini ya, jadi tadi kan udah Ibu katakan bahwa ada 3 kelompok yang terlibat di dalam anjak piutang ya. Tadi faktor adalah perusahaan anjak piutang. Kemudian ada perusahaan yang menjual barang. Ya, Ibu ambil contoh misalnya yang menjual mebel. Kemudian yang membeli UNAS. UNAS beli mebel di toko A misalnya. UNAS beli mebel di toko A. Ya. Kemudian ini tadi Ibu bilang ada with resource factoring, ada yang without resource factoring. Coba cari itu. With resource factoring, ada without resource factoring. Coba cari, searching internet, cari supaya tahu bagaimana cara kerjanya factoring ini. Jadi dia tidak ada memberi faktor itu, nggak memberi uang dia, ya. Tapi faktor ini harus kaya, ya, karena kalau dia menggunakan without resource factoring, berarti dia harus perusahaan anjak piutang ini harus banyak uang. Ya, harus banyak uang gitu ya. Bu, mohon maaf Bu, waktunya tinggal 2 menit. Oke, udah. Sekarang nanti siang pasar modal ya, pasar modal jam 2 ya. Ya, Bu. Tolong ID-nya sama password-nya jangan berubah-ubah. Iya Bu, tadi belum di-chatting soalnya Bu. Sekarang udah di-chatting. Iya.
Ya nggak disetting tapi berubah-ubah gitu ya. Jadi nggak Iya, Bu. konsisten gitu. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Silakan tutup. Silakan tutup. Iya, Ibu. Pemaparan hasil diskusinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.